semua dalam keadaan baik, amin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu dalam berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Meskipun secara online kami masih bisa berkumpul di tempat ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar kami akan melakukan ibadah. Tuhan yang berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya, Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang beracara ibadah hari ini. Nama Tuhan Yesus, mari sama-sama anak muda yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sorangan, amin. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangannya yuk. Mari sama-sama kita katakan, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama suarakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukanku, menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua sorakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Ku kan terus memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau
Puji syukur kami lebih lagi ya Tuhan. Ya Rabba, 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 Yase. Kami datang sembah Kau Tuhan.
surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan sekilas dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, biar kami mengerti apa dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai guys, shalom everyone. Apa kabarnya semua hari ini? I hope semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. So before kita sama-sama dengerin firman Tuhan, yuk aku ajak buat kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan, Engkau setia, Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Nah, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bicara buat kami apa yang jadi isi hati-Mu, bukan isi hati hamba yang hamba sampaikan Tuhan, tapi apa yang jadi isi hati-Mu. Bicara buat kami semua, biar kami menangkap isi firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, anak-anak muda yang siap mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Oke, nah hari ini aku dapat tema The King's Mind, atau bicara soal gaya hidup kerajaan sorga gitu ya. Banyak banget tokoh-tokoh di Alkitab yang kita bisa pelajarin. Nah cuma untuk tema The King's Mind atau gaya hidup kerajaan sorga ini, aku pengen banget bawa ini sharing tentang yang namanya compassion, atau aku beri judul Less of Me. Nah teman-teman, kita tuh semua diciptakan Tuhan untuk punya relationship antara satu dengan yang lainnya gitu. Makanya kenapa kita akan ngerasa stagnan ketika kita hidupnya tuh sendiri aja gitu. Nah mungkin buat teman-teman selama pandemi, selama kemarin WFH, PSBB, PPKM, pasti mungkin banyak banget teman-teman yang ngerasa kesepian. Karena kenapa? Ya karena memang kita tuh diciptain Tuhan untuk punya relationship gitu. Dari awal Tuhan bilang bahwa tidak baik seorang tuh hanya sendiri saja. Makanya Tuhan tambahkan dari Adam menjadi Adam dan Hawa gitu. Karena Tuhan tahu persis teman-teman bahwa manusia itu tidak boleh hidup sendiri saja. Makanya kita akan ngerasa stagnan ketika kita kesepian, sendirian, gak ketemu orang gitu. Jadi penting banget buat kita hari-hari ini ngebahas terutama tentang tema compassion. Aku percaya bahwa compassion ini adalah lifestyle Tuhan. Ini bicara compassion ini adalah sesuatu yang Tuhan ajarin buat kita di firman Tuhan gitu. Sesuatu yang Tuhan pengen kita lakukan di hari-hari ini. Ngerti betul why compassion is the really important things hari-hari ini. Nah teman-teman, di zaman yang begitu individualistis kayak sekarang gitu ya, bagaimana orang-orang, anak-anak muda sibuk mengejar apa yang mereka mau, baik itu status, uang, kekuasaan, dan pencapaian dirinya mereka. Makanya penting banget hari-hari ini gereja ngebahas yang namanya compassion. Nah, so let's open up our Bible hari ini teman-teman di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yuk baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Jauhilah mereka itu. Anak-anak muda, bahkan firman Tuhan udah dari jauh-jauh hari bilang bahwa suatu saat nanti nih, one day akan terjadi masa-masa yang sukar. Firman Tuhan berkata bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Can you guys imagine bahwa firman Tuhan bilang ketika manusia mencintai dirinya sendiri, itu adalah masa yang sukar. Karena Tuhan gak suka. Tuhan pengen kita hidup dalam relationship, tidak mencintai diri kita sendiri. Teman-teman, hidup yang fokus kepada diri sendiri akan gak pernah habis gitu. Dimulai dari pemikiran yang pertama biasanya adalah bicara soal more for me. Apa-apa keinginan yang untuk aku. Kemudian akan lanjut lagi menjadi more of me. Kesombongan. Dan yang paling parah teman-teman akan menjadi yang namanya all about me. Jadi dari more for me menjadi more of me, dan terakhir akan menjadi all about me. Semuanya tentang aku, dan aku. Gimana aku mencapai kesuksesan, gimana aku berhasil, gimana aku dapetin uang yang banyak, gimana aku punya
kekuasaan, di mana aku punya posisi, punya jabatan. It's all about me jadinya lama-lama. Nah, padahal teman-teman yang Tuhan inginkan kekristenan itu bicara soal apa? Less about me, less of me. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan gak pernah ngajarin dalam firman Tuhan bahwa kehidupan orang-orang yang memiliki sudut pandang, gaya hidup kerajaan Tuhan itu semua tentang diri kita. No, Tuhan selalu ajarin semuanya less of me. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita ngebahas tentang compassion, kita ngebahas tentang less of me ini, kalau teman-teman pelajarin ada dari satu kayak psychology gitu, bahwa ada sebuah penyakit gitu ya kita ngomong disorder lah ya, nggak penyakit gitu, yang namanya EDD atau Empathy Deficit Disorder. Teman-teman bisa cari di Google Empathy Deficit Disorder, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk keluar dari dunianya mereka dan mendalami apa yang orang lain alami. Selanjutnya akan menjadikan mereka memiliki gangguan komunikasi, sikap musuhan, dan kebencian. Teman-teman anak-anak muda, bukankah seringkali kita ngalamin yang kayak gini? Ketidakmampuan kita tuh keluar dari dunianya kita, dan kita nggak bisa ngedalamin apa yang orang lain alami. Dan it's really dangerous. Karena hari-hari ini, ketika kita nggak lagi ketemu orang, ketika kita ibadah via YouTube, ketika mungkin kita udah males rasanya ketemu orang, nggak mau kenal sama banyak orang lagi, udah nggak peduli sama saudara sepupu, udah nggak peduli sama teman sekolah, teman kuliah, teman gereja, ya udah tentang diri gue aja gitu. Nah, EDD ini menjadi sebuah gangguan yang sangat berbahaya hari-hari ini, terutama buat gereja Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita relationship, bukan all about me. Teman-teman, ada perbedaan yang mendasar antara simpati, empati, dan belas kasihan atau compassion. Teman-teman, simpati itu biasanya orang sadar doang kalau ada orang lain yang susah, itu simpati. Empati, ngelihat orang lain susah, dia ngerasain, aduh kasihan ya. Nah, itu empati. Nah, yang lebih dalam lagi bicara soal belas kasihan atau compassion, yaitu ketika lu udah kasihan, lu lihat dia aduh kasihan nih orang gitu ya. Yang kedua, hati lu itu tergerak, dan yang terakhir lu ambil sebuah tindakan. Itulah compassion. Teman-teman, yang kita mau bahas hari ini, yang kita mau belajar sama-sama hari ini bicara soal compassion. Aku percaya the king's mind bicara soal apa yang menjadi kerajaan Allah, apa yang menjadi karakternya kerajaan Allah, kita menjadi duta kerajaan Allah. Itu selalu mencari tahu, kita selalu mencari tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan aku percaya banget hari-hari ini compassion itu menjadi satu poin yang penting buat kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mengerti betul bahwa ini dibutuhkan sama dunia dan generasi ini, teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar simpati yes lu kasihan, good, oke. Empati, bagus, lu bisa ngerasain. Tapi lebih dari itu, dibutuhkan tindakan yang lebih, yaitu belas kasihan, teman-teman. Karena kalau kita punya belas kasihan, maka kita akan melakukan sebuah tindakan. Nah, teman-teman, yuk mari kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya kita tuh punya, jadi anak-anak muda, kita punya hati yang punya belas kasihan atau compassion gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, bicara soal expose yourself to the needs of other people. Berikan hidup kita, berikan hati kita untuk kebutuhan orang lain, teman-teman. Teman-teman, let's open up our Bible sekali lagi di Matius 25. Matius 25 ayat 34. Oke, Matius 25 ayat 34 sampai 36. Sekali lagi Matius 25 ayat 34 sampai 36. Aku akan bacain buat teman-teman. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Firman Tuhan berkata gini, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Teman-teman, bukan artinya kita harus penuhin semua kebutuhan orang-orang di sekitar kita. No. Tapi biarlah kita memberikan hidup kita buat orang-orang sekitar kita, teman-teman. Penerapan dari firman ayat Tuhan tadi bicara soal gini. Ketika
ada teman kita nggak ngerti firman, kita ajarin dan memberikan contoh buat mereka. Di saat mereka nggak pede sama dirinya sendiri, kita yang percaya sama mereka, kita bantu mereka untuk melihat potensi yang ada dalam hidup mereka. Di saat mereka datang full, mereka sendirian, mereka nggak punya teman, kita jadi orang yang nemenin mereka. Kita jadi orang yang ngajak ngobrol dari awal datang sampai dia pulang. Dan di saat mereka nggak punya teman, kita yang jadi teman mereka. Di saat mereka dibully, kita yang belain mereka. Ketika mereka sakit, kita yang ngirimin obat buat mereka. Kita yang beliin makanan buat mereka. Kita yang jenguk mereka. Kita yang mungkin ngumpulin uang. Ayo teman-teman guys, kolekan yuk nih, orang lagi sakit teman kita. Dan bahkan teman-teman, ketika hidupnya lagi kacau, kita yang selalu jangkau mereka. Kita yang selalu ajak balik ketemu Tuhan. Gak pernah nyerah, gak pernah give up. Itulah compassion teman-teman. Berikan hati kita, hidup kita, expose ourselves to the needs of other people. Inilah firman Tuhan. Yang Tuhan pengen ajar buat kita hari-hari ini. Bahwa yuk berikan hati kita, yuk berikan hidup kita buat orang sekeliling kita teman-teman. Aku sama istri 2 tahun terakhir ini kita baru banget bangun sebuah bisnis F&B bareng. Terutama istri lah ya, yang banyak kerjain ini. Teman-teman, yang salah satu salah satu hati dari kita untuk bangun bisnis ini adalah apa tau gak? Kita pengen banget tolong orang-orang di luar sana yang gak punya kerjaan karena pandemi. Guys, you know what? Sejak pandemi itu banyak banget orang-orang di luar sana yang gak punya kerjaan. Apa yang gereja lakukan? Apa yang anak-anak muda lakukan? Apakah cuma sekedar ya udah itu urusan mereka, bukan urusan gue? Tuhan bilang, ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ya ini, kita bangun bisnis, kita cari orang-orang yang gak punya kerjaan, kita cari teman-teman gereja kita yang butuh ditolong, kita cariin mereka. Buat teman-teman kita yang gak ada kerjaan, kita gak bisa ajak mereka join, gak apa-apa, kita bantu cari teman kita mana yang punya lowongan kerja, kita cariin buat mereka. Ketika mereka sakit, mereka gak bisa bayar ulang kuliah, kita pinjemin uang. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Bukankah dari kasih itu kelihatan bahwa itulah kerajaan sorga? Kalau cuma sekedar khotbah, cuma sekedar nyanyi, mereka bisa dapat dari banyak gereja, guys. Mereka bisa dapat dari YouTube, gak usah ikut gereja kita. Tapi apa yang mereka gak bisa dapat adalah compassion. So boleh gak gue ajak teman-teman hari ini, yuk expose yourself to the needs of other people. Cari tahu teman-teman paling dekat sama kita, apa yang mereka lagi butuhin hari-hari ini. Kalau gak bisa bantu uang gak apa-apa, bantu tenaga. Gak bisa bantu tenaga, mentok-mentok yuk doain mereka. Banyak kok hal-hal yang anak-anak muda bisa lakukan. Amin. Let's go. Kasih hidup kita buat orang-orang sekeliling kita teman-teman. Kasih hidup kita buat orang sekeliling kita. Gue percaya banget kalau kita kasih hidup kita buat orang lain, Tuhan juga akan berikan semua berkat itu buat kita. Gue dan istri melihat banyak banget perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita 2 tahun terakhir. Dan it's really amazing in our business. Tuhan memberkati luar biasa. Kenapa? Karena kita juga pengen berkatin orang. Bisnis ini bukan cuma sekedar kita pengen cuan, pasti pengen. Tapi lebih dari itu teman-teman. Kita pengen banget bantuin teman-teman gereja yang gak punya kerjaan. Kita pengen banget bantuin orang-orang di sekeliling kita yang gak punya kerjaan, gak bisa hidup, gak bisa bayar kosan, gak bisa bayar kontrakan. Kasihan guys. Kita yang punya uang lebih, yuk memberi buat mereka. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yes. Itu yang pertama teman-teman. Gimana supaya kita punya hati yang penuh belas kasihan atau compassion. Sehingga kita less of me, bukan lagi diri kita. Yaitu pertama, expose yourself to the needs of other people. Selalu lihat apa yang ada di sekeliling kita. Yang kedua teman-teman, allocate resource to help others. Yang kedua adalah allocate resource to help others. Guys, yuk sisihkan sedikit sumber daya yang kita punya untuk menolong orang lain. Karena firman Tuhan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sewaktu kita nolong orang teman-teman kita, sewaktu kita meringankan beban, sewaktu kita bantu teman-teman di sekeliling kita, dengan itu sebenarnya kita udah melakukan apa yang Tuhan mau di atas kayu salib, yaitu apa? Loving God and loving people.
Teman-teman, Tuhan gak minta semua harta kita kok hari ini. Tuhan cuma minta alokasiin sedikit aja resource kita buat orang lain. Sumber daya kita, uang kita, hobi kita, waktu kita, pemikiran kita, bahkan tenaga dan telinga kita. Kasih sedikit aja teman-teman buat orang sekeliling kita. Give your time, dengerin teman kita ngobrol, dengerin teman kita cerita. Allocate your resource buat help others. Kamu teman-teman punya uang 1 juta, teman-teman punya uang 10 juta, boleh nggak gue ajak sisihin 100 ribu, sisihin 50 ribu buat nolong orang. Teman-teman banyak banget lah cerita-cerita di luar sana kalau teman-teman mau baca berita gitu ya. Gojek lagi pada susah, Grab lagi pada susah, bahkan masih di tengah-tengah pandemi gini masih banyak yang bikin Gojek fiktif, kayak beli, driver bayar, atau orangnya nggak ada di rumah dan dia harus nanggung. Wow, itu sedih banget sih sebenarnya ya, kayak jahat banget gitu sama mereka. So teman-teman kepikiran nggak sih kalau teman-teman beli dari aplikasi online, yuk beliin buat mereka. Beliin buat mereka. Mungkin video ini akan tayang dekat-dekat sama bulan puasa. Teman-teman boleh nggak aku ajak kalian untuk memberi sedikit aja dari apa yang teman-teman punya buat driver-driver ini, memberikan buat mereka. Guys, pernah gak sih kepikiran untuk sedikit aja memberikan uang kita buat mereka? Ketika teman-teman naik Grab, Gojek, whatever lah teman-teman, aplikasi online, pernah gak teman-teman kembaliannya lebihin? Mereka juga cari duit, ya gak? Bayar harusnya 23.000, kasihlah 25. Cuma 2.000 guys. I think you can do it kok. Kenapa? Aku percaya ketika kita memberikan yang terbaik buat orang sekeliling kita, Tuhan juga akan sisihkan resource-nya. Tuhan akan sisihkan berkatnya buat kita. Karena ini yang Tuhan mau. Jangan sampai kita jadi manusia yang mencintai diri kita sendiri. Let's allocate some resource to help others. Loving God, loving people. Kasih hidupmu buat mereka. Kasih hati kita buat orang sekeliling kita. Sedikit aja teman-teman. Waktu, tenaga, hobi kita. Kasih buat orang sekeliling kita. Banyak banget orang yang masih susah di luar sana. Amin. Dan yang terakhir teman-teman. Make compassion as a lifestyle. Jadi ya kalau yang pertama bicara soal expose yourself to the needs of other people. Yang kedua, allocate resources to help others. Dan yang terakhir bicara soal make compassion as a lifestyle. Kita akan buka satu ayat terakhir yuk, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kita akan baca ini ayat terakhir kita teman-teman. Kolose 3 ayat 12 sampai 13, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, sebagai orang-orang pilihan Allah firman Tuhan yang udah dikuduskan dan dikasihi Tuhan, aku pengen ajak teman-teman make this compassion as your lifestyle. Teman-teman hiduplah dalam komunitas, hiduplah dalam pool, hiduplah dalam pertemanan, supaya kita tuh bisa membiasakan diri untuk berbelas kasihan satu dengan yang lain. Di gereja kami setiap kali kami cool atau kami komsel, kami selalu biasakan bahwa setiap hari ada prayer list. Kami setiap minggu ada yang namanya prayer list. Sehingga kami tahu persis apa yang teman-teman kami lagi sedang alamin. Mereka yang lagi sakit, mereka yang mau didoain lagi nyari kerjaan baru, mereka yang lagi minta didoain untuk bayar KPR rumah, mereka yang lagi doain buat tes masuk ujian kuliah, mereka yang mau lagi dipromote. Kita tahu semua. Kenapa? Karena kita hidup dalam komunitas. Di gereja kami biasakan supaya kami tahu kebutuhan teman-teman kami. Kami gak mau bahwa
gereja cuma sekedar ibadah dan ibadah, tapi kita nggak ada relationship. No, kami bangun sebuah komunitas, kami bangun sebuah home community supaya anak-anak muda bisa ngalamin yang namanya home di gereja kami. Kami bangun relationship sedemikian rupa. Kami bikin ketemuan setiap minggu. Kenapa? Karena kami pengen anak-anak muda bisa ngalamin relationship. Kami nggak mau jadi all about me, tapi kami pengen less of me, more of God. So make compassion your lifestyle, teman-teman. Biasakan untuk kita hidup dalam komunitas sehingga kita tahu apa yang harus kita bantu. Nggak perlu banyak-banyak kok. Bisa nolong 1 orang, that's good. Bisa nolong 2 orang, puji Tuhan. Bisa nolong 3, amazing. Tapi 1 juga cukup kok. Ayo lakuin apa aja, banyak cara teman-teman. Kalau kita nggak punya uang buat nolong, boleh nggak kita cari teman kita yang butuh kerjaan, hubungin dengan om tante kita, cari tahu ada nggak sih temen yang lagi kerja di perusahaannya butuh lowongan. Itu compassion. Bukan cuma sekedar kasihan dia nggak ada kerjaan, tapi kita bantuin, take some action untuk nolong dia. Itulah compassion. Make compassion is your lifestyle, teman-teman. Lakukan ini setiap hari. Setiap hari, I challenge you guys. Dalam setiap hari, bisa nggak teman-teman ambil satu kebaikan? Lakukan sebuah compassion setiap harinya. Ambil sebuah action, ambil sebuah tindakan setiap hari untuk melakukan sebuah kebaikan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Sebagai duta kerajaan Allah. Sebagai kita memberikan hidup kita buat orang lain. So I'm gonna close with this statement. Kebaikan hati dan belas kasihan Tuhan memimpin kita kepada pertobatan. Tetapi kebaikan hati dan belas kasihan kita memimpin orang lain kepada Tuhan. So anak-anak muda, yuk, compassion is a really important things now. Dan penting buat kita. Supaya kita tidak lagi mencintai diri kita sendiri. Jangan sampai kita jadi all about me. Tapi aku berdoa kita semua jadi less of me, more of God. Amin. So yang pertama bicara soal expose yourself to the needs of other people. Kedua, allocate resources to help others. Dan yang terakhir, make compassion as your lifestyle. Hiduplah dalam komunitas. Sehingga aku percaya kebaikan hati dan belas kasihan kita akan mimpin orang ngalamin Tuhan. Amin. Amin. Thank you everyone. God bless you. Yuk sama-sama kita doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau bukakan sesuatu buat kami. Biar compassion itu jadi lifestyle kami. Biar kami selalu tidak memikirkan diri kami sendiri. Dan biar kami selalu memikirkan kepentingan Tuhan. Memikirkan kepentingan sesama kami. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua anak-anak mudamu yang mendengarkan firman ini. Pakai kami semua, berkat-Mu melimpah buat kami. Cukupkan semua kebutuhan kami, sehingga kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. God bless you everyone. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi. Dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin.